Ya man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan anak-anakku semua duduk di tempatnya masing-masing. Gimana kabarnya anak-anakku semua pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesehatan itu merupakan modal kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Makanya banyak berdoa agar oleh Allah Ta'ala diberikan sehat walafiat, sehingga kalian bisa enak ketika belajar, utamanya belajar ilmu agama. Sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, ya, agar kegiatan belajar mengajar kita lebih berkah, mari kita awali dengan pembacaan doa. Minta tolong kepada Mas Ketua Kelas, Mas Ibro, untuk memimpin teman-temannya dengan pembacaan doa. Silakan Mas Ibro. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanna billah. Amanna billah. Malaikatihi. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Wa rusulihi. Wa bil yaumil akhir. Wa bil qadari khaiриhi. Inna Allah Ta'ala. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka wa wajahid rahmatik rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cek dulu untuk kehadiran pagi hari ini kalian semua kelas 7B. Ahmad Rizky Saputra, Aditya Jainur Rokim, Ahmad Abdul Halim, Al-Fariki, Arma Maulana Ridho, Azhar Syarif, Davin Almir, Zaki Abbasi, Fathul Azim, Hamzah AR, Lukman Al-Hakim, Nafisul Karim, Nijam Mulkil, Nurul Huda Al-Husaini, Rijal Ardiansa, Safik Adis. Anak-anakku semua, sebelum kita lanjutkan materi kita terkait pelajaran pendidikan agama Islam, Bapak coba review pelajaran pada minggu kemarin yang sudah Bapak sampaikan. Pelajaran terakhir kita membahas terkait masalah Asmaul Husna. Masih ingat anak-anak Asmaul Husna? Masih ingat? Ya. Coba Mas ini yang paling ganteng ini. Siapa namanya? Rizky Saputra. Apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Mas sudah, jumlah Asmaul Husna ada berapa yang kemarin sama Bapak jelaskan? 99. 99. Ya, jadi kata kuncinya Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Jadi kalian semua ya harus menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup kalian. Makanya materi kita untuk hari ini ya judulnya adalah Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidupku. Ya, orang hidup harus punya pedoman. Nah, pedoman kita sebagai umat Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Coba Bapak tanya dulu. Ya. Kira-kira kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat Nabi yang terbesar? Quran. Ya. Kenapa menjadi mukjizat terbesar? Bukan yang lain. Padahal kalau kita bicara mukjizat Nabi itu banyak sekali, macam-macam. Tapi dari kesekian banyak mukjizat Nabi, ternyata yang paling besar itu adalah Al-Quran. Pertanyaannya Bapak, kenapa kok harus Al-Quran, bukan yang lain? Coba, siapa yang mungkin bisa jawab? Ayo, gak usah malu-malu. Oh ya, Nafis. Apa, Fis? Yang keras, Fis. Karena bisa dinikmati dari zaman Nabi Muhammad sampai hari akhir.
Gimana ulangi? Karena bisa dinikmati dari zamannya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Hari kiamat. Kapan kiamat? Oh, alam. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan Bapak, apa perbedaan hadis qauli dan fi'li? Ada qaul, ada fi'il. Coba itu siapa? Sebelahnya ketua kelas itu. Siapa namanya ini? Jaki Abasi. Apa, Bas? Apa, Mas? Ayo, nggak belajar. Apa perbedaan hadis qauli dan fi'li? Kalau kauli itu perkataan, Terus? kalau fi'li pekerjaan. Bagus. Terima kasih ya. Itu pertanyaan pemantik dari saya sebelum kita akan belajar apa itu Al-Qur'an, apa itu hadis. Oleh karena itu, tujuan ya pembelajaran kita di dalam materi Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman kita itu satu, kalian bisa mendefinisikan apa itu Al-Qur'an, apa itu hadis. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan kedudukan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Apa sih fungsinya hadis? Kalau sudah ada Al-Qur'an, kemudian ada hadis, apa fungsinya? Nah, nanti kita pelajari. Yang terakhir, sampean semua bisa menyusun peta konsep Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup dengan benar. Sudah siap belajar? Siap. Benar enggak? Sudah siap belajar? Coba saya cek kesiapan kalian. Siap belajar? Siap. Coba biar gak ngantuk. Itu kayaknya Al-Fariki sudah mulai ngantuk. Nah, sebelum kita masuk kegiatan inti, ya akan Bapak terangkan terkait masalah Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidupku. Coba kita nyanyi dulu, ya. Biar semangat, biar gak ngantuk, ya. Insya Allah nyanyi ini pernah kamu nyanyikan ketika kamu TK, ya. Kecuali kalau ada yang diantara kamu nggak sekolah TK, pasti nggak tahu. Kalau kau suka hati, nah, itu ya, yang semangat ya. Kalau kau suka hati, nah, itu. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kau suka hati, tepuk tangan. Nah, cuma yang pertama jangan gitu, biar Islami. Ya, saya roba. Ya, kalau kau suka hati bilang Allah, Allah. Itu kalau kau suka hati bilang Allah, Allah. Paham? Ya, biar semangat. So, tepuk tangan TK. Ya. Kita kan kamu sudah SMP, sudah kelas 7 SMP, harus dirubah. Ayo coba. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati bilang Allah, Allah. Kalau kau suka hati bilang Allah, Allah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang Allah, Allah. Kalau kau suka hati bilang Allah, Allah. Kalau kau suka hati bilang Allah, Allah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang Allah, Allah. Sekarang Mas Umam yang mimpin, lainnya jawab Allah. Ya, le kamu tepuk tangan kan gak no pahala ya. Le Allah, wah, tidak ada kalimat yang lebih afdal keluar dari lisan kita kecuali kalimat Allah. Ya, ayo Mam, yang keras Mam. Kalau kau suka hati bilang Allah, Allah. Kalau kau suka hati bilang Allah, Allah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau bilang Allah, Allah. Sekarang supaya lebih mematangkan lagi penjelasan dari saya, nah, sekarang silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Langsung, yang 1, 2, 3, 4. Langsung putar saja kursinya. Ini ada lembar kerja buat kalian, silakan dikerjakan. Silakan muter dulu. Ya. Ayo, ini lembar kerjanya, silakan didiskusikan. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Sudah, Bapak kasih waktu 10 sampai 15 menit untuk kalian berdiskusi.
Sekarang saya awali dari kelompok 1. Silakan. Berdiri. Silakan dipresentasikan dari lembar kerja yang sudah Bapak bagikan kepada kalian berkelompok. Silakan, Mas Nafis. Waalaikumsalam. Sepertinya saya di sini akan menjelaskan tentang menjelaskan definisi sebagai seorang muslim apa saja yang menjadi senjata pusaka kalian. Ayo coba hasil diskusi kelompok 1, kalian muslim, kita muslim. Nah, apa yang menjadi senjata pusaka kita? Tahu senjata? Nah, apa? Coba silakan kelompok 1. Menurut kelompok kami, senjata pusaka ini adalah Al-Quran dan hadis. Maka hendaklah kita sebagai orang muslim untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis agar hidup kita lebih tenang sampai ke depannya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo coba kelompok lain ada yang bisa menanggapi penjelasan dari kelompok 1? Sepakat enggak? Sepakat enggak? Loh kok ada yang beda, silakan, nggak apa-apa. Mungkin dirasa penjelasan si Mas Nafis ini kurang tepat. Gimana? Rijal, enggak? Sudah pas? Hah? Pas, betul. Nah, silakan. Terima kasih. Ya itulah. Jadi jawab oleh si Mas Nafis. Sekarang kelompok 2. Silakan. Mas Adim, ketua kelompoknya. Silakan Mas Adim. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan apa makna pusaka tersebut. Menurut kelompok kami, makna pusaka tersebut ialah sebagai kesaksian bahwa adanya sesuatu atau hadis atau yang baru yang masih dijaga hingga saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya jadi singkat, padat, dan berisi. Terima kasih, Mas Jadi. Sekarang silakan kelompok 3 untuk menjawab lembar kerja yang sudah Bapak bagikan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 3 yang soalnya yaitu bagaimana kedudukan pusaka tersebut dalam Islam. Pusaka adalah suatu benda yang tajam. Senjata kita yaitu kita selalu berdoa kepada Allah agar terlindungi dari para bahaya. Tapi sebagai ikhtiar kita yaitu mempunyai senjata yang untuk melawan musuh-musuh kita. Senjatanya apa, Mas? Senjatanya apa berarti? Apa senjatanya? Apa senjatanya? Kelompok lain ada yang bisa jawab senjatanya apa? Al-Quran dan hadis. Itu senjatanya. Ada, nggak apa-apa. Silakan duduk kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 4. Siapa yang jawab? Oh, Mas Pandu, silakan. Oh, bukan Mas Alif. Tawaduk, Masya Allah. Ayo, Mas Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini ingin mempresentasikan soal yang nomor 4. Apa saja fungsi pusaka as-sunnah atau al-hadis tersebut? Fungsi pusaka as-sunnah al-hadis tersebut dapat dibagi menjadi 3. Yaitu pertama ada bayan takrir, yang kedua bayan tafsir, yang ketiga adalah bayan tasrih. Bayan takrir adalah menjelaskan hubungan antara hadis dan Al-Quran. Bayan tafsir ialah menjelaskan isi Al-Quran yang masih sama-sama. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah bayan tasrih,
bayan yang menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Dah, terima kasih anak-anakku semua. Kita beri aplaus untuk kita semuanya. Itu tadi hasil diskusi kalian untuk pemantapan penambahan terkait materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kira-kira dari Bapak jelaskan tadi, penting enggak Quran dan hadis harus kita pelajari? Penting enggak kita harus belajar Al-Quran? Penting enggak kita harus belajar hadis? Makanya jangan malas. Ya, mumpung kalian masih muda, otak kalian masih diberikan ibarat kalau usia sampean, di pikiran sampean, yang sampean pikirkan apa? Apa? Senang, kok senang? Boleh? Apa? Main, terus? Ada enggak yang mikir beban hidup? Ngerti beban hidup? Tugas hidup. Contoh, sebagai orang harus, sebagai bapak harus cari nafkah buat anak. Sebagai ibu harus ngurusi rumah tangga. Sebagai, misalkan posisi dia sebagai guru, dia harus ngajar, kewajiban ngajar kepada murid. Sebagai pedagang, dia pagi-pagi harus berangkat ke pasar. Kalau kalian, ada enggak beban? Di otak kalian hanya satu, belajar. Makanya kan kalau usia muda kalian belajar Al-Quran enak. Kenapa? Masih tidak ada beban kecuali satu, hanya Makanya kan Mas Dapin ini saya kenal, dia sudah hafal Quran, amin. Amin. Oh iya, ini Masya Allah. Ya, makanya jangan kalah sama Mas Davin. Ya. Dan ingat, ketika kamu melajari Al-Quran gak hanya hafal toh, tapi harus diamalkan sesuai yang Bapak tadi sampaikan. Fungsi Quran itu sebagai pedoman. Kalau cuma hafal, nggak tahu isinya, nggak bakalan bisa dijadikan sebagai pedoman. Fahim tuh? Nah, makanya kan ketika kamu mempelajari Quran, ya, kamu bisa menjadikan Quran itu sebagai pedoman ketika kalian memahami isi daripada Al-Quran. Fahim tuh? Ya, makanya mudah-mudahan penjelasan dari Bapak memompah kalian semakin semangat untuk belajar Al-Quran. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Oleh karena itu, ya, tugas kalian nanti di rumah, ya, supaya kalian lebih paham lagi, nanti kalian di rumah, ya, ditulis kembali di buku kalian masing-masing penjelasan secara global, peta konsep. Ya, Quran itu buat apa? Kamu jelaskan definisinya. Tempelkan di lemari kalian sebagai apa? Motivasi agar sampean semangat untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Karena akhir zaman ini semakin banyak anak-anak yang sudah tidak mau belajar Quran. Jarang. Contoh, ngaji. Saya tanya, ada anak SMP ngaji sekarang? Banyak apa sedikit? Jangan. Makanya kamu kalau walaupun sudah SMP, jangan sampai putus dari ngaji. Ya. Ngaji SMP isin kenapa konjone cili-cili agak boleh. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal, belajar ilmu dari apa jenenge ayunan ibu sampai masuk liang lahat. Artinya enggak ada batas orang itu untuk belajar. Kapanpun dimanapun kita tetap pantas untuk belajar. Oleh karena itu materi hari ini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Kalian paham apa itu definisi Quran dan hadis. Kedua, kalian paham kedudukan Quran dan hadis di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya. Sebelum doa penutup, ayo bersama-sama kita membaca doa agar kita dijadikan orang-orang yang ahli Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa
atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pelajaran hari ini ada manfaatnya, memompa kalian, memotivasi semakin semangat belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli Al-Quran, ahli hadis, mengamalkan isi keduanya sehingga bisa kita jadikan di dalam pedoman kita sehari-hari. Amin ya robbal. Saya kira itu kegiatan untuk pembelajaran hari ini ya dari Bapak. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi